Kalau kata orang ini, nama ini daerah Talang ya? Apa? Kecamatan Talang. Kecamatan Talang aja ya. Kalau kata orang Kecamatan Talang, life is choice. Artinya sama, saya juga enggak sebenarnya. Hidup itu pilihan. Kalau kita mau berkorban, Allah kasih kebayaan sama kita. Puasa bulan Ramadan, pengorbanan gak tuh? Dari subuh sampai alah bohong padahal zuhur. Dari subuh sampai ada pengorbanan gak? Nahan lapar, gak boleh minum, mulut terjaga, telinga, pikiran, hati, mulut, tangan insya Allah masih bisa kita jaga, tapi hati yang paling susah. Dalam sholat juga begitu, betul nggak? Dalam sholat gimana? Padahal di dalam sholat sudah berikrar, betul nggak? Ikrar nggak? Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Padahal kita sudah ikrar sama Allah, ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Begitu Al-Fatihah, Masya Allah, kompor belum dimatiin kita ingat, betul nggak? Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat, sendal lagi sholat Jumat naruh di mana kita keingetan. Ini yang namanya manusia, kadang sesuatunya mau berkorban tapi milih ngorbannya yang enak-enak aja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba lihat Nabi Muhammad SAW berkorban buat umat seperti apa. Semuanya dilakukan untuk umat. Nabi wajah berdarah-darah pernah. Menjaga siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Satu waktu Nabi SAW dalam keadaan sholat, di belakangnya ada Sayyidina Umar, ada sahabat yang lain. Saat Nabi dalam keadaan ruku, i'tidal, sujud, sampai lagi berdiri, semua Sayyidina Umar itu mendengar ada suara seakan-akan tulang dengan tulang yang beradu. Setelah salat ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Tidak wahai Umar, aku mendengar ada suara seperti tulang yang beradu ya Rasulullah. Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Nabi Muhammad ambil dari selah-selah pinggangnya, keluarlah satu batu. Ahli Arab tahu kalau satu batu keluar dari pinggang, satu batu satu hari, berarti Rasulullah SAW belum makan. Keluar dua batu, keluar tiga batu, menangis Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Umar yang menangis melihat Sayyidina Rasulullah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bilang kepada kami bahwa engkau belum makan? Apa jawaban Rasulullah? Jika aku meminta, aku hanya meminta kepada Allah. Tapi apa yang aku rasakan hari ini, aku khawatir. Aku merasakan dalam keadaan lapar. Aku khawatir jika di akhir zaman ada umatku yang dalam keadaan kelaparan, berhari-hari tidak makan, aku tidak merasakan. Maka dari itu aku ingin merasakan apa yang umatku kelak di akhir zaman. Aku dapatkan merasakan kelaparan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh lihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sampai gini hari gak punya kelaparan. Betul apa enggak? Ingat gak waktu corona? Corona ingat? Berapa tahun corona? Dua tahun. Pusing gak? Rezeki kurang gak? Tadi kan katanya rezekinya kurang ya. Yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut. Saya mau tanya, selama 2 tahun yang dibilang rezekinya berkurang, saya mau tanya, sarapan berhenti apa enggak? Makan siang masih? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil Indomie? Apa yang kurang rezekinya segitunya? Rezeki
rezeki yang Allah berikan tanpa kita sadari. Yang dulunya kita jauh dari suami, jauh dari istri, 2 tahun hadepin tuh suami, hadepin istri sampai sumpah. Betul nggak? Jadi kan bapak tahu istri yang bagaimana, dari pagi sampai sore rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, diendus bidi, ya Allah bau banget kompor. Betul nggak Pak? Bu, ibu di dalam rumah tangga ada pengorbanan nggak? Ada nggak? Itu bukan pengorbanan, namanya kewajiban. Pengorbanan. Kewajiban namanya. Yang namanya seorang istri apa-apa buat suami wajar, itu namanya kewajiban. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya saat melahirkan seorang anak, itu pengorbanan. Antara hidup dan mati diperjuangkan. Saat seorang wanita melahirkan seorang anak, dosanya diampunin sama Allah. Bu, lahirin sakit nggak? Mau? Lagi hamil mau? Oh, mau Pak. Mau itu. Bu, mau masuk surga enggak? Taat sama suami Bu. Ya Bu ya. Ibu taat sama suami. Bib, cara taat sama suami bagaimana? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bisa nggak? Oh kalau itu nggak deh, Bib, mikir-mikir dulu. Bu, Nabi sayang sama perempuan, sadar nggak Bu? Sadar nggak? Surga dari buah telapak kaki siapa? Sombong. Bapak punya nggak surga di buah telapak kaki? Sombong banget ya Pak perempuannya. Tapi maaf, ibu boleh punya surga di telapak kaki. Emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Sembarangan. Masuk surganya seorang istri, kunci surganya sama siapa? Ya kita tahu. Kita megang kunci aja nggak sombong. Ibu mau masuk, ambil kuncinya gimana? Cari ridhonya. Bu, Siti Aisyah Bu pernah ditanya, mudah-mudahan Pak istri kita kayak Siti Aisyah. Walaupun ngimpi lah Pak. Tapi ya coba kali doa kita dikabulin. Rasulullah pulang peperangan selama 3 bulan Nabi belum pulang. Begitu pulang tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak yang bisa dimakan pagi ini? Siti Aisyah jawab dengan senyuman, hati yang riang gembira, nggak ada beban. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, mohon maaf, dapur udah 2 bulan nggak ngeluarin asap. Baik kalau gitu ya Aisyah, hari ini aku puasa. Baik ya Rasulullah. Siti Aisyah kejar Rasulullah, ya Rasulullah saya ikutan puasa boleh apa enggak? Oh silahkan. Ini suami istri yang sakinah mawaddah. Saya nggak kebayang bapak pulang kurang bawa duit. Bu elah Pak diomelinnya la ilaha illallah. Ada nggak yang bisa dimakan sarapan apa pagi ini? Boro-boro duit agak apa kagak minta sarapan. Bu, yang lembut ya, ngomong sama suami yang sopan. Bib, kalau suami yang ngomong teriak-teriak keras bagaimana? Yang namanya imam rumah tangga kan suaranya harus lantang. Bib, tapi suami saya tukang ngomel-ngomel. Sabar. Suami saya emosian. Sabar. Bu, ada seorang istri dijadikan bidadari surganya Allah. Punya suami jahat, bengis, Bu, ngaku Tuhan. Siapa Bu? Siapa? Istrinya siapa namanya? Firaun. Masitoh. Siapa? Siti Sugianto. Nggak bener. Siti Aisyah menjadi seorang bidadari surga yang salah satunya menjadi bidan
saat Nabi dilahirkan ke dunia, diturunkan oleh Allah. Luar biasa, buah kesabaran ngadepin suami kayak Fir'aun. Bu, oi, emang di sini ada ibu yang suaminya kayak Fir'aun? Gak ada sabar-sabarnya. Sabar. Bib, abis gimana orang dari bangun tidur main gebrak meja, kopinya mana kopi? Bawa ini kopi, ini loh yang kopinya panas-panas. Ih, ayam baru bangun udah marah-marah. Mau jalan kerja cium tangan. Fi amanillah, hati-hati ya yang. Lama saya telat. Harus pulang kerja, hujan gede, motor masuk sampai ke ruang tamu. Ambil kain pel, walaupun itu belok, ambil kain pel sambil ngepel. Tanya suami, di luar hujannya, mata lu buta. Harus mau masuk surga nggak? Sah. Siapin baju, habis mandi air hangat, selesai masakan tuh diangetin dah. Begitu ibu lagi ngangetin, suami selesai mandi, masuk lihat ke meja, buka tudung saji yang kelihatan tempe tadi siang yang lemes banget tuh tempe. Gebrak meja lagi, mana makan malam? Bawain tuh sop panas-panas. Yang ini yang sopnya nih yang nih. Nasinya deketin, lauknya deketin, piringnya disendokin nasi. Terus Bib, saya izin ya, aku makan temenin boleh nggak? Kalau suami bilang enggak, lah istri itu harus kudu apa kata suami. Kalau suami bilang nggak usah, ya, jawab aja ya, ntar aku tipes loh. Temenin. Selesai makan, piring kotor diangkat, lauk semua masukin lagi ke dapur. Udah selesai, suami keluar, yang biasanya kan bawain kopi. Yang namanya laki-laki habis makan ngerokok kali di depan pintu, depan teras ngerokok. Ibu sambil megang remote nonton, gak apa-apa. Sambil nonton, baru nonton sinetron, apalagi Air Mata di Ujung Sejadah di Netflix. Anak buah yang main. Lagi nonton enak-enak, suami masuk, sinetron mulu berita. Harus demi surga suami. Udah sebelah sini jangan ngomong salah mulu ah. Dari tadi jawabannya masih toh lah. Demi suami, surmi, suarmi namanya. Udah guys, diam. Begitu selesai, ibu masuk, daripada kiamat kubro. Kalau nggak nyender tuh suami, ayah, kenapa siang kok dari pagi marah-marah mulu ya? Coba dong cerita sama aku. Bawel. Sabar, namanya juga emo. Ya udah, ibu bangun, ambil masuk ke kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tuh tempat tidur deh. Apa namanya kalau di sini? Sapuin tempat tidur apa namanya? Kebutin ya. Kebut tempat tidurnya, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Itu dibaca. Ini saya bukan bercanda. Kebutin tempat tidur, bacain surat An-Nas. Biar apa? Biar jinnya pada kabur. Kalau ibu kebutin cuman sekedar kebutin, apalagi nggak dikebutin, tuh hati-hati tuh. Jin tidur di situ. Berarti ibu bapak tidur ditemenin jin. Kebutin.
Lagi dikebutin, suami masuk, alamak saya ngantuk. Mau surga nggak? Kuncinya, ibu udah dari pagi capek, masak, nyuci, ngepel, nyapu, ngurusin anak, baru naruh badan mau tidur, suami udah gigi 5, ngoroknya ampe ke buah gempa. Jangan dicubit, kebiasaan dia. Jangan. Bacain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dibacain sholawat. Bangun dari tempat tidur, ambil tali rapiah di dapur, balik lagi ke kamar, ikat leher bapak. Jangan, nggak boleh. Harus sujud sah. Ntar sekecamatan lagi. Ini karena Habib nih. Gara-gara ceramah Habib Rifki, semua suami mati. Harus sah. Kenapa? Setiap kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada istri, adanya buah, adanya ngomong suami lagi. Kesabaran istri adalah kunci itu adalah keridhaannya dari seorang suami. Itu yang kedua. Ini yang ketiga. Ini kita ceramah sampai jam berapa? Berapa? 1. 3 deh. Setuju? Sanggup? Saya emang enggak. Copot lidah saya loh. Qori coba disuruh sampai jam 3 baca kobok, yalah qori. Itu tenggorokan pindah di luar. Yang ketiga, Allah udah kasih kita adalah tanda syukur di malam ini. Yang ketiga, Allah kasih kita tuh rezeki selain silaturahmi, Allah kasih rezeki kita tuh buah hati yang nama anak. Jaga anak kita baik-baik. Didik mereka di dalam agama. Jauhkan mereka dari handphone. Bu, ibu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Makanya ibu dititipin surga di bawah telapak kaki agar ibu bisa didik anak-anak. Dulu kita yang lahir tahun 80-an, ibu kita luar biasa galak setengah mati. Mau maghrib belum mandi, habis kita digebukin. Mau laki mau perempuan, bener nggak Bibu sih? Bener nggak Kiai? Dulu kita mah begitu. Anak sekarang mana begitu azan maghrib baru pada bubar dari mainnya. Dia pikir bel masuk kali. Coba bisa kebayang dulu setiap 5:30 wajib sudah rapi, sudah mandi, sudah koko, kain, peci, jalan ke masjid. Itu kalau 5:30 baru pulang, habis digebukin kita. Bu, sekarang begitu nggak orang tua? Kenapa? Orang tua sekarang makan takut sama anak. Sayangnya kelebihan. Padahal aset kita di akhirat anak. Itu anak tuh aset kita di yaumil kiamah. Kita bisa dimasukkan surga oleh anak, bisa dilempar ke dalam neraka karena anak. Anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Maaf Bu, Pak, saya cuma mau bilang ada anak badung. Kalau di sini badung apa? Bandel. Ada anak bandel. Gak bisa ngelihat genteng tetangga. Melihat genteng main ambil sambit aja. Yang punya rumah keluar, teriaknya apa? Anak siapa itu? Itu yang keluar. Tapi kalau ada anak bayi, ibadah, rankingnya bagus, sekolahnya pintar, yang ditanya apa? Nah, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Enggak ditanya siapa orang tuanya, enggak ditanya. Tuh kalau anak yang baik. Bu, kenapa sekarang anak kok mau makan dikasih handphone? Kenapa Bu? Hah? Ibu jalan kondangan suruh nungguin bangku, dikasih es krim apa dikasih handphone?
Alasannya ibu ngasih handphone terus apa? Biar anaknya apa? Anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, boleh nggak? Cekek bu. Mana ada anak kecil anteng? Nggak ada, anak kecil itu aktif. Pasti kalau ada anak kecil anteng pasti sakit. Yang kedua ada gangguan kejiwaan. Kalau ada anak kecil main lari sana lari sini wajar, namanya juga anak. Maaf, kita yang udah punya akal, ibu, suami, bapak, masa iya bapak mau disuruh makan, Pak? Ayo Pak makan dulu. Enggak, ibu kejar dulu kan nggak ada bapak begitu. Kenapa? Karena udah punya akal. Yang namanya anak-anak tidak akan pernah berhenti main kecuali dia bosan. Itu namanya anak kecil. Kalau aja dia bosan, pasti dia berhenti. Kalau aja, maaf, kalau ada anak kecil main bola, disuruh main dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kalau dia belum bosan, gak bakal berhenti main. Itu namanya anak. Nah, ibu juga harus tahu cara ngedidik anak laki sama anak perempuan. Cara ngedidik anak laki yang gimana? Agak sedikit keras bu. Kenapa? Karena dia akan menjadi imam. Kalau beliin apa-apaan mainan itu yang berbau laki-laki, pedang-pedangan, mobil-mobilan, pistol-pistolan, jangan alat masak. Ada anak laki minta dibeliin alat masak, iya dibeliin. Begitu dilihat lagi ngintip, nguleknya lemes banget. Ini udah bahaya nih. Ini udah bahaya nih. Ini gedenya bakal jadi laki-laki tulang lunak.